Hai, balik lagi dengan Galang di sini. Sekarang kita akan bahas tentang print ad. Print ad adalah segala bentuk tercetak dari suatu desain. Print ad sendiri dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu ATL atau above the line maupun BTL atau below the line. Nah, untuk ATL atau above the line, ini adalah jenis advertising yang umumnya dipasang di media berbayar, seperti billboard yang biasanya digunakan untuk audiens yang lebih umum. Sedangkan BTL atau below the line umumnya dipasang di media yang tidak membutuhkan biaya, atau media seperti poster, flyer, yang biasanya ditunjukkan untuk audiens yang lebih spesifik. Contoh-contoh media print ad yang masuk kategori ATL maupun BTL akan kita bahas nanti. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu kenapa sih print ad masih penting bahkan di zaman sekarang yang sudah serba digital. Yang pertama, impact on the target audience. Karena di zaman sekarang kita udah terbiasa melihat banyak iklan digital di saat bersamaan. Dan jadi nggak peduli terhadap isi iklan tersebut. Nah, salah satu kelebihan print ad adalah karena wujudnya yang tangible atau nyata, serta dapat dilihat berkali-kali di spot yang sama. Maka, muncul kepercayaan dan koneksi antara audiens dengan brandnya. Sehingga isi iklan pun dapat mudah diingat. Lalu yang kedua adalah credible. Menempatkan print ad di publikasi atau di media yang kredibel akan turut meningkatkan kredibilitas brand tersebut. Misalnya, suatu brand memasang iklan di koran atau majalah yang reputasinya positif, otomatis audiens pasti akan lebih percaya dengan brand tersebut, karena reputasi medianya juga baik. Yang ketiga, target audience. Keberhasilan print ad untuk suatu brand bergantung pada audiens mana yang ingin dicapai oleh brand tersebut. Misalnya, generasi Z yang tumbuh besar tanpa banyak melihat print ad. Tentunya mereka jarang membaca koran, sehingga print ad di koran tidak cocok digunakan untuk brand yang menyasar mereka. Sedangkan memasang iklan di stasiun akan sangat berhasil jika sasarannya adalah audiens dewasa yang pulang pergi menggunakan kereta, alias commuters. Sekarang, kita kenali berbagai tipe print ad dan ciri-cirinya. Yang pertama, large format print ad, seperti banner atau billboard. Iklan jenis ini ukurannya biasanya besar, walaupun hanya dilihat sekilas, billboard akan sangat efektif dalam jangka panjang, ketika audiens selalu melewati titik yang sama setiap hari. Iklan jenis ini masuk dalam kategori ATL. Yang kedua, magazine ad atau iklan majalah. Biasanya iklan jenis ini lebih menangkap perhatian audiens secara spesifik, sehingga informasi yang ada di dalamnya bisa jadi lebih detail. Iklan jenis ini juga masuk dalam kategori ATL. Lalu ada newspaper ad atau iklan dalam koran. Mirip dengan iklan majalah, tapi iklan jenis ini biasanya harus dibuat lebih menarik. Karena di koran sendiri akan ada banyak tulisan, sehingga iklan di koran kadang suka tenggelam dan dilewati oleh pembacanya. Iklan jenis ini juga masuk dalam kategori ATL. Lalu yang keempat ada flyer atau brosur. Iklan jenis ini biasanya punya audiens yang lebih spesifik lagi dan jangkauannya lebih kecil. Jika dikategorikan, ini akan menjadi iklan BTL. Dalam print ad, ada beberapa elemen yang umum dipakai. Yang pertama, headline dan subheadline. Headline sendiri adalah judul yang kurang lebih menggambarkan keseluruhan isi dari iklan. Headline juga berisi tagline atau kalimat yang bisa menarik perhatian audiens. Headline adalah elemen terkuat dari suatu print ad dan menentukan apakah audiens mau membaca sisa iklan atau tidak. Di bawah headline juga ada subheadline yang lebih lanjut menjelaskan soal headline. Lalu ada body copy. Body copy adalah bagian penting dari iklan. Body copy biasanya berisi tentang informasi menarik soal brand atau produknya. Body copy juga harus tetap tertata rapi, mudah dibaca, dan mudah dimengerti. Berikutnya adalah image atau graphic element, gambar, foto, atau icon. Sama seperti headline, elemen grafis adalah elemen penentu yang menarik pembaca. Pastikan gambar atau elemen grafis yang kamu pilih relevan dengan apa yang kamu bicarakan di iklan tersebut. Lalu ada call to action atau CTA. CTA adalah suatu bagian dari iklan yang didesain untuk menciptakan sense of urgency atau rasa mendesak untuk audiens agar mereka melakukan sesuatu untuk merespon iklan tersebut. Misalnya, coba sekarang, Senin harga naik, dan lain-lainnya. Lalu ada contact information dan logo. Nggak ada gunanya masang iklan kalau nggak ada contact information atau logo dari brand tersebut. Contact information sangat vital untuk memberitahu audiens bagaimana cara mereka bisa menghubungi brand atau mengunjungi toko yang diiklankan. Selanjutnya adalah layout. Setelah semua elemen ada, baru kita bisa menyusun menjadi sebuah layout. Oke, dari sini saya sudah membuat print ad untuk Focraft dari brief yang sudah dijelaskan di awal.
Di sini saya membuat iklan untuk billboard horizontal ukuran 2:1 dan poster A3. Nah, dalam mendesain billboard, hal yang harus diperhatikan adalah billboard akan dilewati oleh banyak orang dan akan dibaca dalam waktu 1-3 detik. Jadi, informasi yang ditampilkan harus bisa lebih menarik audiens dalam kurun waktu tersebut, baik dari keterbacaannya maupun visual yang menarik. Berbeda dengan poster yang diperuntukkan untuk dibaca lebih lama, maka informasi yang disampaikan akan bisa lebih detail. Next, saya akan bahas tentang headline-nya. Di desain billboard ini, saya akan mencantumkan headline dan call to action, agar dapat menarik perhatian audiens dalam sekali baca. Sedangkan di poster, saya menambahkan body copy untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai layanan yang ditawarkan oleh Focraf. Pemilihan graphic elemen sebagai identitas Focraf juga membantu membangun brand awareness. Lalu pemilihan image dengan tonality yang tepat, serta relevan dengan informasi, membantu target audiens memahami pesan yang ingin disampaikan. Nah, setelah semuanya selesai, sekarang kita akan mengekspor file ini untuk siap dicetak. Sebelum file ini dikirim untuk di-print, kamu harus mengecek bleed, save area, dan trim, sesuai dengan ketentuan yang udah kita pelajari di video yang sebelumnya. Nah, sedikit tips untuk mencetak billboard. Resolusi yang digunakan nggak harus 300 dpi, karena nantinya ukuran file akan sangat besar. Kamu bisa menurunkan resolusinya menjadi 150 ataupun 72 dpi. Nah, sekarang print ad-nya sudah siap untuk dicetak. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang digital ad.